Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga, part ke-43. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Hong Dae terduduk tidak berdaya yang kemudian dia berteriak memanggil Chun Myung untuk membantunya. Dalam kasus ini, satu-satunya orang yang Hong Dae cari adalah Chun Myung. Chun Myung yang masih sibuk dengan dirinya sendiri menoleh dengan berdecik kesal. Dia segera mencabut pedangnya dan berlari mendekati Hong Dae dengan menebas kelelawar-kelelawar yang menghalangi dan menyerangnya. Di sisi Hong Dae, dia terlihat terkejut. Ia merasakan bahwa ada yang berbeda. Ia tidak tahu apa perbedaannya. Yang ia rasakan dari Chun Myung saat ini, dia berbeda. Seperti Chun Myung menghilang dari sana dan digantikan oleh orang lain. Yang ia rasakan dari Chun Myung adalah seorang veteran yang telah melalui ratusan pertarungan. Chun Myung segera menebas semua kelelawar yang menargetkan Hong Dae. Pedang Chun Myung kemudian bergerak perlahan. Rasanya seperti ada angin yang bertiup di suatu tempat. Pedang Chun Myung bergerak dengan lembut, rasanya seperti ujung pedang bergetar. Dan lusinan mungkin ratusan bentuk pedang mulai menelan gua. Bunga plam mulai mekar di ujung bentuk pedang yang muncul tiba-tiba. Itu bertransisi dari kuncup kecil menjadi bunga dan kemudian menjadi mekar penuh. Seolah-olah seluruh gua memiliki pohon plam yang mekar di dalamnya. Hong Dae terlihat terdiam ketika melihat seluruh gua berwarna merah muda dan tebasan-tebasan pedang Chun Myung menghasilkan kelopak bunga plam. Itu adalah teknik falling petal. Bunga plam mulai berkibar dan kelopak bunga plam mengikuti angin dan menelan gua seperti badai salju mengusir kelelawar. Jeritan kelelawar terdengar di mana-mana. Kepakan sayap putus asa terdengar oleh Hong Dae. Suara yang dia dengar beberapa waktu lalu dan apa yang dia dengar sekarang berbeda. Kali ini itu adalah suara kelelawar yang ditebas oleh Chun Myung. Meskipun Hong Dae tahu bahwa bukan itu masalahnya, dia masih tidak bisa menyatukan dirinya. Bunga plam, gunung berbunga, yang pernah menghilang dari ingatan dunia kini kembali mekar. Tepat di depan mata Hong Dae. Aroma bunga plam mulai memenuhi gua. Hong Dae merasakan tubuhnya mulai bergidik mencium aroma itu. Meskipun mengetahui bahwa ini terjadi hanya karena pedang, rasanya seperti dia hanyut ke dalam fantasi. Hong Dae menyadari bahwa bunga plam yang memenuhi gua mulai menghilang, seolah-olah tersapu dan dia menghela nafas dalam penyesalan. Kemudian Chun Myung menyarungkan pedangnya. Ia mencibir. Seharusnya para kelelawar itu tahu siapa yang mereka lawan. Chun Myung kembali ke perilaku yang biasanya dan melebarkan bahunya dengan penuh kemenangan. Dengan melihat ke langit-langit gua yang masih dipenuhi dengan kelelawar yang menggantung, Baek Chun mengatakan dengan sedikit takut. Tampaknya serangan Chun Myung barusan berhasil menakuti mereka. Mereka tidak lagi menyerang atau bahkan mengejar. Hong Dae menimpali. Teknik tadi menanamkan rasa takut pada otak sekawanan kelelawar. Namun Hong Dae memperbaikinya. Bisakah sekelompok kelelawar disebut kawanan? Hong Dae merasa bahwa seluruh situasi ini aneh atau haruskah dia menyebutnya hebat? Hong Dae menggelengkan kepalanya dan melihat ke ujung gua yang mereka dekati dengan cepat. Ia mengutuk kesal. Ia sangat takut memikirkan hal yang menunggu di perjalanan mereka lagi. Hong Dae menggigit bibirnya saat dia berjalan. Dengan masih menatap Chun Myung yang memimpin, dia meneruskan gumamannya. Tetap saja, itu adalah pilihan yang terbaik dan tepat untuk berada di sisi Chun Myung. Jika bukan karenanya, dia pasti sudah binasa sejak awal. Hong Dae sekali lagi menatap Chun Myung dengan penuh percaya. Chun Myung sepertinya tahu apa yang terjadi. Dia menatap Hong Dae yang kemudian mengatakan, memang pilihan terbaik adalah bersama dengannya. Mendengar apa yang dikatakan Chun Myung membuat Hong Dae terkejut dan bergumam. Apakah ia mengatakan apa yang ia gumamkan dalam hati? Atau apakah Chun Myung dapat membaca pikiran orang lain? Yang kemudian Chun Myung tersenyum mengatakan,
Apakah Hongdae datang hanya untuk bermain-main? Hongdae mengatakan akan berguna, dan yang Hongdae lakukan sedari tadi hanya berdiri dan membuat masalah. Melihat Chunmyung yang mengomel dan menggerutu, membuat Hongdae telah menyesal sedikit memuji Chunmyung. Dia bergumam. Chunmyung kembali ke setelan pabrik. Chunmyung mulai memimpin jalan lagi, dengan menyindir. Enak tidak melakukan apapun, tinggal menunggu orang untuk memimpin jalan. Semua bahaya sekarang sudah menghilang, tinggal menikmati hasil. Mendengar cibiran dan sindiran itu membuat Hongdae kesal. Ia menarik kata-katanya kembali melihat Chunmyung adalah pilihan terbaik. Mereka terus melanjutkan perjalanan menyusuri gua tersebut. Sepertinya ujung gua mengarah ke gua lain. Jika ada yang berbeda dari keduanya adalah tidak seperti lorong yang mereka lalui sebelumnya. Gua baru itu memiliki lampu batu malam. Yunjom mengatakan kepada Baekjun, bukankah itu seperti deja vu? Baekjun dengan mendongak dan melihat ke langit-langit membenarkannya. Itu tampak seperti deja vu. Tapi ia pikir, tempat di mana lampu diletakkan akan menjadi aman selama tidak melakukan hal bodoh. Selama tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, maka mereka akan aman. Yang kemudian, Baekjun menoleh ke belakang untuk melihat Hongdae. Melihat tatapan Baekjun membuat Hongdae terkejut khawatir yang kemudian dia menghela nafasnya dalam-dalam mengatakan, terkadang manusia berbuat salah. Baekjun menimpali, ia belum mengatakan apapun. Apakah Hongdae merasa? Yang kemudian Baekjun berbalik dan memasang wajah jeleknya dan mencibir. Dia tidak menampakkan pada Hongdae, karena walaupun begitu Baekjun masih memiliki rasa segan dan sopan santun. Hongdae yang mengamati murid gunung berbunga, dan hasil pengamatannya sampai saat itu, Hongdae melihat sesuatu yang aneh. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak terlihat seperti Chunmyung yang bertindak seolah-olah dia tidak memiliki otak. Murid yang lain masih menjaga sopan santunnya dan menghormati yang lain. Tentu saja pada pandangan pertama, kata-kata dan tindakan mereka mirip dengan Chunmyung, tapi tidak terlalu terlihat, dan mereka juga sangat kuat. Saat mereka keluar dari gua tempat kelelawar itu berada, orang-orang serikat pengemis mengalami luka berat dan ringan. Mereka terkena racun pelumpuh dan membuat mereka sulit untuk bergerak. Salah satu orang pengemis dengan lemas memanggil Hongdae. Hongdae juga mengerti akan hal itu. Dia tenggelam dalam pikirannya, sedikit mengernyit ketika dia melihat orang-orang serikat pengemis yang berjuang untuk bergerak. Yang kemudian dia memanggil Chunmyung. Chunmyung menoleh dengan tanya diikuti oleh murid gunung berbunga lainnya. Hongdae yang berada di samping bawahannya mengatakan, ia tahu mereka sedang terburu-buru, tapi bisakah mereka beristirahat? Ia ingin memeriksa bawahannya. Chunmyung jongkok di depan Hongdae dengan santai menatapnya untuk sejenak. Chunmyung diam dan mengamati, tapi kemudian dia mengatakan terserah saja. Anehnya, Chunmyung langsung mengiyakan dan Hongdae tersentak. Ia mengatakan, apakah semudah itu? Chunmyung dengan santai menimpali, memangnya mengapa? Apakah ada yang Hongdae mau lagi? Hongdae mengatakan tidak. Ia hanya tidak menyangka Chunmyung akan secepat itu dalam menyetujuinya. Chunmyung bangkit dari jongkoknya mengatakan itu bukan masalah besar. Hanya saja karena orang terluka mau bagaimana lagi. Hongdae segera berterima kasih atas kebaikan Chunmyung. Yang kemudian Chunmyung berbalik untuk melihat lorong di depannya. Hongdae membuka sebuah botol kecil ramuan dan menyiramkan kepada luka bawahannya. Itu seperti obat penyembuh. Hongdae kemudian menoleh menatap Chunmyung, dia bergumam. Apakah Chunmyung bersikap begitu karena dirinya adalah pemimpin cabang serikat pengemis? Meskipun tidak semua orang akan menghormati Hongdae, mungkin Hongdae berpikir Chunmyung akhirnya menyadari bahwa Hongdae adalah yang tertua di dalam grup itu. Namun Chunmyung yang bersedia menghentikan perjalanan mereka demi orang lain, itu terasa sangat aneh bagi Hongdae. Dia bergumam, semakin dia melihat Chunmyung, semakin misterius dia. Ia merasa Chunmyung seperti pernah menjadi seorang pemimpin. Di saat semua itu, Chunmyung mengerutkan kening saat dia mengarahkan pandangannya ke depan. Matanya terfokus pada jarak, ia bergumam. Ia merasakan sesuatu dari sana. Ia merasakan Qi. Apa yang terjadi di depan? Ia bisa melihatnya, energi kehidupan dan Qi meluap dari lokasi di depan mereka. Itu berarti ada pertempuran di depan. Atau seseorang yang jatuh dalam jebakan, sedang berjuang untuk hidup.
Chunmyung memutuskan tidak terlalu berburu-buru dalam ikut campur. Jika dia menunggu dengan sabar, jalan akan terbuka dengan sendirinya. Jadi mengapa dia harus masuk sekarang dan memasuki pertarungan yang tidak ada hubungan dengannya? Itu bagus bahwa mereka memasuki makam pedang, tapi keluar dengan aman juga harus direncanakan dengan jelas. Banyak jebakan yang disembunyikan dalam kegelapan makam pedang. Jika monster seperti kelelawar terus keluar, tidak peduli seberapa kuat dan tidak tersentuhnya mereka saat ini, pada akhirnya mereka akan kelelahan. Chunmyung telah mempelajari semua ini dari pengalamannya yang dia peroleh dari pertempuran panjang yang dia alami di masa lalu. Pertempuran di mana dia harus menghemat energinya sampai akhir. Dan ketika semua orang memutuskan untuk istirahat, murid-murid Gunung Berbunga mulai bersandar. Jogul duduk dengan mengeluh, diikuti Yunjong yang duduk di sampingnya. Jogul mengatakan, sepertinya 10 nyawa masih belum cukup untuk tempat ini. Yunjong membenarkannya. Chunmyung yang mendengarnya menghela nafas dan mencibir. Mereka terlalu berlebihan. Yunjong hanya diam tidak bisa menjawabnya. Yang kemudian dia menatap Chunmyung dan bergumam. Sepertinya Chunmyung sangat akrab dengan hal-hal seperti ini. Tidak peduli seberapa besar dinding di antara mereka. Siapapun akan bingung ketika mereka didorong ke dalam situasi yang tidak diketahui. Bergerak maju selangkah demi selangkah di tempat di mana cahaya bahkan tidak bersinar. Di mana jebakan ditempatkan di mana-mana. Memikirkan saja membuat orang lelah. Dan terlebih lagi, mereka dituntut untuk selalu fokus. Namun Chunmyung tampak santai dan kuat. Yang kemudian Yunjong menanyakan kepada Chunmyung, apakah Chunmyung tidak lelah? Chunmyung menoleh untuk melihat Yunjong dan melimpali. Mengapa demikian? Mereka baru saja mulai. Mendengar jawaban tidak terduga Chunmyung membuat Yunjong terkejut. Apa maksud Chunmyung mengatakan itu? Chunmyung menjelaskan, Yakseon atau siapapun yang membuat makam pedang ini, jika dia begitu bertekad dan memasang jebakan seperti itu, maka itu tidak akan berakhir dengan hanya seperti ini. Mereka tidak pernah tahu apa yang menanti mereka di jalan depan. Mendengarnya, Yunjong mengernyit. Bukannya dia kesal, tapi dia mendengar kata bertekad. Ia bergumam, memang benar kemungkinan besar yang membangun makam pedang dan jebakan itu adalah Yakseon sendiri. Yang kemudian Yunjong menanyakan, mengapa Yakseon sengaja menciptakan makam pedangnya? Jika dia memang ingin meninggalkan Divine Pill, dia bisa langsung meninggalkannya di makam. Kenapa harus menciptakan makam pedang yang berbahaya seperti itu? Dia melanjutkan, dulu Yakseon memang untraceable seizing sword, namun dia juga terkenal karena menjadi pembuat pil yang hebat. Tapi mengapa orang seperti itu membuat perangkap yang bisa menghabisi orang lain? Jika dipikir-pikir lagi, Yakseon artinya adalah tabib yang hebat, orang yang menyembuhkan banyak orang, menciptakan pil hebat dan menolong semua orang. Karena itulah dia dijuluki Yakseon. Lalu kenapa dia membuat makam pedang dengan perangkap seperti ini? Ia benar-benar tidak mengerti. Chunmyung yang mendengarnya masih terdiam yang kemudian mengatakan, untuk memahaminya, mereka harus mulai dari mengapa dua nama itu disebutkan, Yakseon dan Untraceable Seizing Sword. Bukan alasan kenapa dia membuat tempat seperti ini. Chunmyung meneruskan, ada satu hal yang ia yakini tentang manusia. Yunjong penasaran dan menanyakan satu hal apakah itu. Chunmyung mengatakan dengan yakin, manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak. Chunmyung mengangkat bahunya meneruskan. Bahkan orang-orang yang mereka pikir mereka kenal dengan baik, menunjukkan sisi yang tidak terduga mereka sesekali. Dengan begitu, bagaimana mereka bisa memahami seseorang yang hidup 200 tahun yang lalu? Mereka hanya perlu mengambil pilnya dan tinggalkan tempat itu. Yunjong yang mendengarnya langsung terdiam dan bergumam. Itu terdengar tidak berperasaan, tapi itu benar. Mereka hanya perlu mencari apa yang ada di dalam makam pedang itu lalu pergi. Tidak perlu memikirkan tujuan dari Yakseon. Yunjong masih bingung. Ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dan yang tidak beres dari pembuatan makam pedang ini. Rasanya seperti Untraceable Seizing Sword atau Yakseon memiliki satu pesan tersembunyi bagi mereka yang menemukan makam pedang. Chunmyung yang melihat Yunjong berpikir. Dia mengatakan, jika memang Yakseon memiliki tujuan lain, apa Yunjong pikir Yakseon akan meninggalkan Divine Pill begitu saja dan binasa? Yunjong menimpali. Ia merasa tidak begitu. Chunmyung mengangguk.
Akhirnya Yunjong mengerti. Ia tidak tertarik dengan alasan orang yang sudah binasa. Yang penting adalah cara bagi mereka untuk mendapatkan metode pembuatan pil vitalitas. Dengan semangat berapi-api yang berkobar di matanya, Chunmyo mengatakan, apapun yang terjadi, ia akan mendapatkan pil itu. Yang kemudian Chunmyo berteriak memanggil Hongdae. Apakah mereka masih belum selesai? Mendengar teriakan itu membuat Hongdae terkejut dan segera bergerak. Chunmyo melihat botol kecil di tangan Hongdae menanyakan, apakah Hongdae membawa penawar racun? Hongdae menunjukkannya dengan mengatakan, itu sebenarnya penawar untuk serbuk pelumpuh. Ia membawanya untuk berjaga-jaga. Chunmyo dengan santai menanggapi, jadi Hongdae membawa barang seperti itu. Dengan bangga Hongdae mengatakan, emang Chunmyo pikir siapa dirinya? Dirinya adalah Hongdae, ketua cabang serikat pengemis. Di Jianghu, dirinya terkenal sebagai ahli bela diri yang penuh persiapan. Chunmyo hanya dengan malas menimpali ya begitulah, yang kemudian mengatakan untuk mereka bergerak. Jika sudah selesai, mereka harus mulai melanjutkan perjalanan mereka. Hongdae menanyakan, seberapa panjang lorong itu? Mereka sudah berjalan cukup jauh. Chunmyo yang memimpin di depan mengatakan, lorongnya dari tadi berkelok-kelok. Ia merasa mereka masih belum berjalan cukup jauh. Meskipun begitu ia yakin, lorong itu akan berujung. Seorang manusia tidak mungkin bisa menciptakan lorong yang tidak berujung. Yang kemudian Chunmyo meneruskan dalam hati. Yang menjadi masalah adalah, pasti ada orang lain yang mencapai ujung lorong lebih dahulu sebelum mereka. Tiba-tiba aura mengerikan menyeruak dari lorong depan mereka. Itu begitu mengerikan. Di ujung lorong itu terlihat bekas terjadi pertempuran mengerikan. Ada Makwi dan beberapa orang telah bekerja sama dan membentuk kelompok. Salah satu dari kelompok itu mengatakan ada yang mendekat. Sebaiknya mereka segera habisi yang mendekat lalu pergi. Dan sepertinya tidak ada lain lagi yang mengejar mereka selain orang yang mendekat ini. Jika mereka terlalu lama di sana, Wudang mungkin akan mendapatkan pil itu duluan. Yang lain membenarkannya dan mereka sepakat. Dengan tatapan yang tajam dan penuh aura menghabisi, mereka mengatakan, habisi semut yang datang dan lanjutkan perjalanan. Dan, chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-43. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.